Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Andi Tenri Rabiatul Maharani dengan NIM 225790003 dari Program Studi Perdagangan Internasional. Pada kesempatan kali ini, saya akan memenuhi tugas mata kuliah Manajemen Logistik dan Transportasi. Adapun judul materi yang akan saya bawakan yaitu analisis perbandingan model persediaan ABC dan XYZ dalam mengklasifikasikan produk berdasarkan nilai dan strategi pengelolaan persediaan. Baik, materi yang pertama, model ABC dan XYZ. Model ABC adalah pendekatan yang mengklasifikasikan item persediaan berdasarkan nilai relatifnya dalam portofolio persediaan. Dalam model ini, produk diklasifikasikan menjadi 3 kategori utama, yaitu A, B, dan C, berdasarkan kontribusi relatif mereka terhadap total nilai persediaan. Kategori A biasanya terdiri dari produk-produk dengan nilai tinggi yang memberikan kontribusi signifikan terhadap keuntungan perusahaan. Strategi pengelolaan persediaan ABC lebih difokuskan pada produk-produk dalam kategori A. Hal ini mencakup pengawasan yang lebih ketat terhadap persediaan, pemantauan permintaan, dan pengambilan keputusan yang cepat terkait pembelian atau produksi produk-produk tersebut. Tujuannya adalah untuk memaksimalkan efisiensi dan keuntungan dengan mengalokasikan sumber daya yang tepat untuk produk-produk bernilai tinggi. Selanjutnya, model XYZ adalah pendekatan yang dinamis dan mengubah klasifikasi persediaan berdasarkan perilaku permintaan produk. Dalam model ini, produk diklasifikasikan menjadi 3 kategori utama, yaitu X, Y, dan Z berdasarkan pola permintaan historis mereka. Strategi pengelolaan persediaan XYZ didasarkan pada pola permintaan yang berbeda untuk setiap kategori produk. Produk dalam kategori X mungkin memerlukan pendekatan yang konservatif dalam pengelolaan persediaan, sementara produk dengan kategori Y atau Z mungkin memerlukan strategi yang lebih responsif dan fleksibel untuk mengatasi fluktuasi permintaan yang tinggi. Adapun materi selanjutnya yaitu perbandingan antara model ABC dan XYZ. Yang pertama, klasifikasi produk. Klasifikasi produk dalam konteks model ABC dan XYZ adalah pendekatan untuk mengelompokkan produk berdasarkan karakteristik tertentu yang memengaruhi strategi pengelolaan persediaan. Model ABC mengklasifikasikan produk berdasarkan nilai relatifnya dalam portofolio persediaan. Klasifikasi dilakukan dengan mempertimbangkan kontribusi relatif dari setiap produk terhadap total nilai persediaan. Produk kemudian dikelompokkan menjadi 3 kategori utama. Yang pertama, kategori A, produk dengan nilai tinggi yang memberikan kontribusi signifikan terhadap keuntungan perusahaan. Biasanya, produk dalam kategori ini memiliki permintaan tinggi dan penting untuk dikelola dengan hati-hati. Kategori B, produk dengan nilai sedang yang memiliki kontribusi menengah terhadap total nilai persediaan. Produk dalam kategori ini juga penting, namun mungkin tidak seberat produk dalam kategori A. Kategori C, produk dengan nilai rendah yang memiliki kontribusi terendah terhadap total nilai persediaan. Produk dalam kategori ini seringkali memiliki permintaan rendah atau tidak terlalu penting bagi perusahaan. Fokus utama dari model ABC adalah pengelolaan produk kategori A, karena produk ini memiliki nilai yang signifikan dalam portofolio persediaan dan membutuhkan pengendalian yang ketat. Selanjutnya, model XYZ mengklasifikasikan produk berdasarkan pola permintaan historis mereka. Klasifikasi dilakukan dengan mempertimbangkan fluktuasi dan kestabilan permintaan dari setiap produk. Produk kemudian dikelompokkan menjadi 3 kategori utama, yaitu kategori X, produk dengan pola permintaan yang stabil.
Permintaan untuk produk dalam kategori ini cenderung konsisten dari waktu ke waktu tanpa fluktuasi yang signifikan. Kategori Y, produk dengan pola permintaan yang sedang fluktuatif. Permintaan untuk produk dalam kategori ini dapat mengalami fluktuasi yang moderat dari waktu ke waktu. Sedangkan kategori Z, produk dengan pola permintaan yang sangat fluktuatif. Permintaan untuk produk dalam kategori ini cenderung tidak stabil dan dapat mengalami fluktuasi yang besar dalam waktu yang singkat. Strategi pengelolaan persediaan dalam model XYZ bergantung pada klasifikasi produk ke dalam salah satu dari 3 kategori tersebut. Produk dalam kategori X mungkin memerlukan strategi pengelolaan yang berbeda dibandingkan dengan produk dalam kategori Y atau Z, terutama dalam hal perencanaan stok dan manajemen risiko. Yang kedua, fokus pengelolaan persediaan. Strategi pengelolaan persediaan dalam model ABC. Model ABC lebih cocok untuk mengoptimalkan persediaan produk bernilai tinggi dan menerapkan pengendalian ketat terhadap produk kategori A. Adapun beberapa strategi pengelolaan persediaan yang umum digunakan dalam model ABC. Yang pertama, pengendalian ketat. Produk kategori A yang memiliki nilai tinggi dalam portofolio persediaan membutuhkan pengendalian yang ketat. Ini termasuk pengawasan yang cermat terhadap pembelian, pemantauan persediaan secara real-time, dan pengaturan stok yang tepat. Yang kedua, pencatatan dan analisis. Manajemen persediaan dalam model ABC melibatkan pencatatan dan analisis terus-menerus terhadap performa produk kategori A. Hal ini memungkinkan perusahaan untuk mengidentifikasi pola permintaan, tren penjualan, dan faktor-faktor lain yang dapat memengaruhi kinerja produk tersebut. Dan yang terakhir, optimasi persediaan. Model ABC membantu perusahaan dalam mengalokasikan sumber daya dengan efisien dengan fokus pada produk yang memberikan kontribusi terbesar terhadap keuntungan. Ini dapat melibatkan penyesuaian tingkat stok, pembelian yang tepat waktu, dan manajemen risiko yang cermat. Kedua itu, strategi pengelolaan persediaan dalam model XYZ. Model XYZ lebih cocok untuk mengelola persediaan dengan produk permintaan yang fluktuatif dan menggunakan ramalan permintaan untuk pengaturan stok. Adapun beberapa strategi pengelolaan persediaan yang umum digunakan dalam model XYZ. Yang pertama, penggunaan ramalan permintaan. Dalam model XYZ, perusahaan menggunakan ramalan permintaan untuk mengidentifikasi pola dan tren permintaan produk. Ini membantu dalam merencanakan stok dengan lebih tepat, menghindari kekurangan stok dan kelebihan persediaan. Yang kedua, pengelolaan stok fleksibel. Produk dalam kategori Y dan Z yang memiliki permintaan yang fluktuatif memerlukan pengelolaan stok yang lebih fleksibel. Ini termasuk penyesuaian cepat terhadap perubahan permintaan, pengaturan stok yang adaptif, dan strategi pengadaan yang responsif. Dan yang terakhir, manajemen risiko. Model XYZ membantu perusahaan dalam mengelola risiko yang terkait dengan fluktuasi permintaan. Ini termasuk strategi diversifikasi produk, peningkatan fleksibilitas rantai pasokan, dan manajemen risiko yang proaktif. Materi yang terakhir yaitu fleksibilitas. XYZ lebih fleksibel dalam menyesuaikan pengelolaan persediaan dengan perubahan dalam pola permintaan, sementara ABC lebih statis dalam pendekatannya. Fleksibilitas dalam model XYZ yang didasarkan pada analisis pola permintaan historis memberikan lebih banyak fleksibilitas dalam pengelolaan persediaan. Ini karena yang pertama, klasifikasi berdasarkan pola permintaan. Produk diklasifikasikan ke dalam kategori X, Y, atau Z berdasarkan fluktuasi dan kestabilan pola permintaan.
Ini memungkinkan perusahaan untuk mengidentifikasi produk dengan risiko permintaan yang tinggi dan mengambil langkah-langkah yang sesuai untuk mengelola risiko tersebut. Yang kedua, strategi yang dapat disesuaikan. Produk dalam kategori Y dan Z yang memiliki pola permintaan fluktuatif atau sangat fluktuatif memerlukan strategi pengelolaan persediaan yang dapat disesuaikan dengan perubahan dalam permintaan. Perusahaan dapat menggunakan teknik ramalan permintaan yang canggih dan memiliki kebijakan persediaan pengaman yang lebih besar untuk mengatasi fluktuasi ini. Yang terakhir, responsif terhadap perubahan. Fleksibilitas dalam model XYZ memungkinkan perusahaan untuk merespon perubahan pasar atau situasi operasional dengan cepat. Mereka dapat menyesuaikan produksi pemesanan atau perubahan atau strategi persediaan lainnya sesuai dengan perubahan dalam permintaan produk. Yang kedua, ketidakstabilan dalam model ABC. Model ABC memungkinkan perusahaan untuk mengidentifikasi produk dengan nilai yang berbeda dan menetapkan strategi pengelolaan persediaan yang sesuai. Pendekatannya cenderung lebih statis. Ini disebabkan oleh yang pertama itu karena klasifikasi berdasarkan nilai. Model ABC mengkategorikan produk berdasarkan nilai relatif mereka dalam portofolio persediaan. Meskipun kategori A, B, dan C membantu mengarahkan perhatian pada produk dengan nilai yang lebih tinggi, pendekatan ini mungkin kurang responsif terhadap perubahan dalam pola permintaan atau kondisi pasar. Yang kedua, strategi yang mungkin lebih terbatas. Fokus pada produk kategori A dalam model ABC dapat menyebabkan pendekatan yang lebih terbatas dalam pengelolaan persediaan. Produk kategori A mungkin mengikuti strategi pengelolaan yang ketat dan tidak banyak disesuaikan dengan perubahan dalam permintaan atau pasar. Yang ketiga, karena kurangnya keluasan dalam pengambilan keputusan. Model ABC cenderung membutuhkan analisis nilai produk secara teratur dan keputusan pengelolaan persediaan yang lebih formal. Hal ini dapat mengurangi keluasan dalam pengambilan keputusan dalam menanggapi perubahan pasar atau kondisi operasional. Baik, demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.